Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas apa yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu tentang gerak proyektil ya. Gerak proyektil atau gerak parabola 1. Nah, sebelum saya jelasin soalnya, ya kita kembali sedikit ya, review. Pada parabola 1 intinya itu nomor 2 itu intinya ya. Di sini yang ditanya V0 justru ya, dimana jaraknya tank terhadap mortir itu 1000 meter, dan yang ditanyakan itu selain kecepatan juga berapa waktunya mengenai tank, dan juga satu lagi berapa jaraknya ya. Dan itu sudah kita dapatkan dengan rumus-rumus, dengan cara-cara yang saya tulis langsung ya pada waktu itu ya, yaitu pada nomor 2 ya. Di sini kita sudah dapat ya cara-caranya, kita mencari strateginya, mencari T ya, terus kemudian kita dengan persamaan kuadrat ya pada waktu itu. Kenapa? Karena kita mencari P ya, dP nya itu P0 kuadrat. P nya tidak diketahui ya. Nah, tapi di sini pada yang parabola 1 ini ya, yang pada parabola 1 itu ini tidak ada angin gitu ya, jadi tidak ada halangan. Nah, untuk fisika terapan, hal-hal yang kayak begitu itu kita hindarin ya, kita hindarin karena pada kenyataan itu tidak mungkin kalau tidak ada angin. Bahkan kita bisa mencari hal-hal yang ekstrim, misalnya anginnya keras dan lain-lain. Nah, pada parabola 2 ya, ini justru V-nya diketahuin ya, V-nya diketahuin, justru V-nya diketahuin sini, bukan ditanyakan. Dan ini saya kasih angka yang bagus tuh, 100 meter per sekon ya. Kemudian tapi di sini ada angin, jadi pada waktu kita kecepatan tuh kecepatannya 100 memang di mortir gitu. Tapi dia ada angin ya. Angin ini ya tidak hanya mengganggu jalannya peluru mortir, tapi dia juga tank ya, juga menghalangin tanknya itu 20 meter per sekon sama ya, tapi dia dihalangin oleh 5 ya. Jadi seakan-akan dia dari 20 terus kurangin 5, karena 5 itu arahnya ke kanan ya, sedangkan V-nya itu dia arahnya ke tanknya, itu arahnya menjauh dari mortir ya. Nah, di sini ya soal ini itu soal yang sering terjadi di kehidupan nyata ya. Untuk itu, karena memang ada saran, Pak ditulis dulu nggak apa-apa Pak, yang penting jelas ya, maka ya oke, saya tulis dulu ya. Baik ya, di sini sebetulnya tidak lebih sulit karena V-nya itu diketahuin, tapi ini soal lebih bagus karena apa, bisa diaplikasikan insya Allah di kejadian sehari-hari ya, di kehidupan nyata. Itu untuk orang yang sedang berperang ya. Oke, untuk Army Engineer. Oke, di sini sekarang kita lihat bagaimana step-stepnya ya. Saya tulis dulu ya, sudah saya jelasin tadi ya. Ini kan di sini perhatikan baik-baik ya. Step pertama sama ya, saya jelasin ya. Yang penting jelas ya di sini bahwa itu XM sama dengan XT, sama seperti yang tempo hari untuk gerak parabola 1 ya. Cuman mesti ingat ya bahwa yang sebenarnya itu kena angin, itu V-nya biarpun diketahui 100, itu kita jangan buru-buru kita masukin 100. Sudutnya pun juga enggak ya. Karena kalau kita perhatikan dia di sini mortir, di sini dia kena angin di sini, ini 37, dia enggak 37 lagi kalau anginnya ke sini ya. Itu aja terhadap sumbu X di sini itu pasti aja lebih besar, ya kan? Nah, untuk itu maka jangan buru-buru kita tulis 100 dulu ya. Kemudian sudutnya jangan juga 37, enggak ya, karena dia udah kena angin ya. Ini untuk step-step untuk memudahkan persamaan 1. Kemudian jaraknya itu sama, karena jaraknya tank pada waktu sama-sama berangkat, karena dia serentak maka T-nya sama ya, itu 1000. Nah, ini P resultat di tank itu adalah 20 itu arahnya ke kanan, kemudian karena angin itu arahnya ke kiri, maka bisa langsung kita tulis ya, 20 dikurangi 5 sama dengan 15 T. Nah, ini bisa. Tapi untuk yang ini itu jangan buru-buru, ini belum bisa, ini belum bisa.
Nah, strateginya apa? Kita tidak perlu mencari T lagi karena V-nya itu sudah diketahui. Ya biarpun kita harus mengolah dulu menjadi V resultat. Oke, nah maka kita cari vektor. Ya, ini berhubungan dengan vektor. 1 titik 2 garis. Ya, 1 titik ada 2 kecepatan. Ya. Yang ini kecepatan PM ini kecepatannya mortir 100, tapi kan diganggu sama kecepatan angin. Ya. Karena ini sudah jelas, maka kita fokus ke yang mortir dulu ya. Di sini ini sudah selesai, kita fokus ke mortir. Maka kita pakai cara analisis vektor itu yang terbaik dalam hal ini. Gak perlu kita pakai cara segitiga atau cara poligon atau cara kosinus dan lain-lain, boleh-boleh aja ya. Tapi di sini saya sarankan untuk pakai cara ini ya. Jadi untuk V yang 1 itu 100 ya. Untuk sumbu X itu cos theta. Berarti cos theta, cosnya itu 37 ya kan. Cos 37 itu adalah 80 karena ini 37. Kemudian sin 37 itu adalah 60. 100 dikali 0,8 80, 100 dikali 0,6 60. Untuk yang angin 5 ya. Untuk sumbu X, dia sumbu X melulu kan cos 0 min 5. Dengan untuk sumbu Y-nya dia tidak ada kan. Ya, sumbu Y-nya dia 0 untuk yang angin di sini. Nah, untuk itu ya seperti halnya SMA dulu, itu tinggal kita jumlahkan itu 75, 60 ini 60. Ya, ini bisa jadi untuk soal SMA juga bisa ya. Nah, di sini ini kita Vx dan Vy jangan buru-buru kita masukin di sini, langsung kita masukin Vx itu jangan dulu. Karena kita ingin tahu sudutnya ya. Nah, kemudian perhatikan baik-baik di sini. VR sama dengan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat ya. Kemudian kita masukin 75 kuadrat tambah 60 kuadrat, 5625 tambah 3600 akar 9225, 96,04 itu saya bulatin jadi 96. Oke, nah untuk mencari arahnya tentu saja kan kalau dia itu kena angin di sini ya. Dia mortirnya itu memang tetap, tapi pelurunya kan dia kena angin, dia enggak 37 lagi, dia agak cenderung ke kiri gitu. Ya kan karena anginnya itu ke kanan mendorong. Nah, maka ini harus kita hitung ya, cos theta-nya bukan cos 37, jangan buru-buru ya. Nah, ini justru untuk mencari cos theta. Ini kita pakai cara ini, tangen theta Vy per Vx. Setelah VR itu ketemu. Tan theta sama dengan Vy itu 60 per 75, tan theta 0,8, theta sama dengan 38,65. Boleh juga di 39 ya. Tapi dalam hal ini saya lebih cocok di sini. Saya kasih dia cos yang karena untuk menyamakan dia 38,65 ya. Cos 38,65 itu 0,781 betul ya. Karena untuk mencocokkan nggak boleh jauh beda ya antara yang ini sama yang ini, karena kita ingat hanya berapa jaraknya dari mortir untuk mengenai tank itu berapa. Nah, untuk Army Engineer ya atau Akademi Teknik Angkatan Darat untuk kavaleri itu penting itu ya di sini ya. Tuh ya. Oke, baik ya. Sudah ya. Saya kasih jeda sebentar ya. Oke. Nah, sekarang di sini tinggal dikalikan. Nah, perkaliannya sama. Kita kembali ke persamaan apa? Persamaan apa? 1. PR-nya yang ada di sini itu ternyata V196 196,04 ya. Cosnya ini karena cos itu lebih sensitif, saya tulis komplit aja 38,65 dikali T. 1000 ditambah 15T, 15T tadi sudah ya, karena itu adalah resultat. Ini 0,781 terus 96, 1000 ditambah 15T. Ya, ini 15 ini 75 ini 15 jadi 60. 1000 berarti T-nya sama dengan 1000 per 60 skon ya. Berapa aja nggak apa-apa, lebih bagus ditulis gini dulu untuk mencari X-nya. Nah, untuk mencari X-nya kita boleh pilih, boleh cara yang ini atau cara ini. Tapi karena di sini ada fungsi trigonometri, ada pembulatan ya. Maka sebaiknya kalau ditanyakan itu kita pakai yang ini ya, biarpun ini juga sama nanti, cuman kurang dikit lah, kurang teliti dikit lah ya. Maka di sini 1000 tambah 15T, XT, X mortir sama dengan X tank, kenanya harus sama ya posisinya ya, koordinatnya 1000 ditambah 15 dikali T-nya itu adalah 1000 per 60 ya, sama dengan 1250 meter. Di sini akan kena ini 1250 meter. Ya, dengan posisi yang ada angin sini dengan V-nya itu adalah 100 ya. Kalau ini kita masukin itu pun juga kurang lebih akan sama ya, yaitu 96 ya, misalnya dia ini saya masukin ini XT ya, ini XM ini sama dengan di sini ya. Itu juga akan sama ya, 96 kurang lebih sama ya, 0,781
dikali 1000/60 ya, paling koma-koma sedikit ya, 1248, atau 49 karena pembulatan trigonometri saja. Nah, di sini kita akan dapat hasilnya. Baik ya, latihan di rumah silakan ya diteliti ya, insya Allah bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.